Ini adalah kisah nyata dari seorang kakek tua kaya raya yang angkuh dan memiliki banyak istri di pedalaman Lampung. Namun, karena keangkuhannya ia pun dikutuk dan berubah menjadi harimau raksasa. Semua yang mendengar kisah ini akan merasakan perasaan yang campur aduk, marah, bahkan iba atau bahkan meneteskan air mata. Lantas apa yang terjadi pada kakek tua ini? Dan bagaimana ia bisa berubah menjadi harimau raksasa? Mari tonton dan simak video ini sampai selesai. Di sebuah desa terpencil di Lampung, hidup seorang pria bernama Idris yang lebih dikenal sebagai kakek Idris. Usianya sudah 60 tahun, tetapi tubuhnya masih tampak kokoh karena gaya hidup mewah yang dijalani. Ia adalah pengusaha kelapa sawit terbesar di daerah itu, memiliki ribuan hektar lahan sawit, yang menghasilkan ratusan juta rupiah setiap bulan. Namun kekayaannya tidak datang dengan cara yang bersih. Di balik kesuksesannya ada jejak kejahatan yang melukai banyak orang. Sejak muda kakek Idris dikenal sebagai pria ambisius. Ia memulai usahanya dengan membeli beberapa hektar tanah kecil. Tetapi sebagian besar tanah itu diperoleh dengan cara licik. Ia memanfaatkan ketidaktahuan dan kemiskinan warga desa untuk mengambil alih lahan mereka. Kakek Idris juga merupakan seorang rentenir yang suka memberikan pinjaman uang kepada warga di desanya. Jika ada yang kesulitan membayar utang, maka kakek Idris dengan segera mengambil kesempatan itu. Mereka yang tidak mampu melunasi utang hanya bisa menyerahkan tanah mereka kepada kakek Idris sebagai gantinya. Kekayaannya menjadikan kakek Idris sosok yang paling ditakuti di desa. Ia tidak hanya seorang pengusaha, tetapi juga semacam penguasa bayangan. Keputusan besar apapun di desa harus melalui persetujuannya. Kepala desa dan pejabat setempat sering mendapatkan uang suap darinya, sehingga mereka membiarkan semua tindakan kakek Idris, meskipun jelas-jelas merugikan masyarakat. Dengan kekayaannya, kakek Idris hidup dalam kemewahan yang mencolok. Ia memiliki rumah besar dengan taman luas, yang dijaga oleh beberapa satpam. Di rumah itu tinggal 5 istrinya. Semuanya masih muda dan cantik. Namun tidak satupun dari mereka menikahinya dengan sukarela. Kakek Idris memiliki cara kejam untuk mendapatkan mereka. Ia memberikan pinjaman kepada keluarga-keluarga miskin dengan bunga tinggi, memastikan mereka tidak akan pernah bisa melunasinya. Ketika tiba saatnya pembayaran, kakek Idris menawarkan solusi yang kejam, menikahkan putri mereka dengannya sebagai ganti utang. Banyak keluarga yang tidak punya pilihan selain menikahkan anak-anak perempuan mereka kepada kakek Idris. Para gadis itu kebanyakan masih remaja, terpaksa hidup sebagai istri pria tua yang tidak mereka cintai agar hutang orang tuanya terlunaskan. Belum lagi kakek Idris akan menceraikan mereka jika dia merasa bosan atau merasa ada gadis lain yang menurutnya lebih menarik. Bukan hanya istri, terkadang kakek Idris juga mengambil mereka sebagai pembantu, bukan istri sah. Tetap bisa kakek Idris gunakan sesuka hati jika dia menginginkan mereka. Kakek Idris tidak hanya serakah terhadap wanita, tetapi juga terhadap alam. Lahan sawitnya terus berkembang. Untuk membuka lahan baru, ia sering mempekerjakan warga desa dengan upah rendah. Mereka bekerja keras, membabat hutan, dan membersihkan tanah. Tetapi kakek Idris tidak peduli dengan keselamatan mereka. Baginya desa ini hanyalah alat untuk melipat gandakan kekayaannya. Ketamakannya tidak berhenti di situ. Untuk memperluas lahan sawitnya, kakek Idris memerintahkan penggunaan alat-alat berat. Bulldozer dan ekskavator pun digunakan untuk meratakan hutan dan rawa-rawa. Ia tidak pernah peduli dengan dampak lingkungannya. Sungai-sungai mengering, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal dan rawa-rawa yang dulunya subur berubah menjadi lahan sawit. Meski banyak warga desa khawatir dengan kerusakan alam ini, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Karena kakek Idris juga memiliki preman-preman yang siap melakukan hal buruk kepada warga desa yang melawan atau menentang rencananya. Kakek Idris memiliki kekuasaan penuh dan siapapun yang menentangnya, mereka akan menghadapi akibat buruk, bahkan tidak segan preman-preman suruhannya melenyapkan mereka tanpa jejak. Kekayaan telah membuat hatinya membatu. Anak-anak desa yang kelaparan sering datang ke rumahnya, berharap mendapatkan sisa makanan.
Tetapi ia hanya mengusir mereka dengan kata-kata kasar. Bahkan ada seorang ibu yang meminta belas kasih padanya karena anaknya sakit. Namun kakek Idris malah mengusirnya, dan dengan tegas mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Keserakahannya tidak hanya membuat warga desa membencinya, tetapi juga menjadikannya nama desa itu buruk di luar pandangan orang. Namun bagi kakek Idris itu tidak penting. Di dalam pikirannya hanya bagaimana agar uang terus mengalir ke dalam kantong dan brankasnya. Kakek Idris selalu menikmati kemewahan dan tidak pernah menyadari bahwa setiap langkahnya menumpuk dosa. Ia telah merusak kehidupan banyak orang dan menghancurkan alam tanpa pikir panjang. Rawa-rawa dan hutan yang ia ratakan dan ia bakar, baginya hanyalah tanah tak berharga. Namun hutan selalu menyimpan rahasia besar. Sebuah kekuatan yang tidak pernah ia duga sedang mengawasi, dan kekuatan itu akan segera menghancurkan semua yang telah ia bangun. Hutan lebat di pinggir desa itu adalah salah satu pemandangan paling indah di wilayah tersebut. Bagi warga, hutan itu bukan hanya sekadar tempat biasa. Ia adalah sumber kehidupan rumah bagi ikan, burung dan hewan-hewan liar yang menjaga keseimbangan alam. Namun ada cerita yang lebih tentang hutan itu. Sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang tua, yang masih percaya pada mitos dan kepercayaan leluhur mereka. Mereka menyebut hutan itu sebagai hutan larangan, istana tempat bersemayamnya Ratu Harimau, yang menguasai dunia gaib dan dunia siluman di sekitarnya. Bahkan kisah ini pernah diabadikan dalam sebuah film berjudul 7 Manusia Harimau. Orang-orang tua sering bercerita tentang keberadaan Ratu Harimau. Sosok gaib yang digambarkan sebagai penjaga hutan. Ia bukan harimau biasa, melainkan makhluk mistis dengan wujud harimau raksasa, yang memiliki mahkota emas di kepalanya. Menurut cerita, Ratu Harimau dan para pengikutnya menjaga hutan itu dari kerusakan. Barang siapa yang merusak keseimbangan alam di tempat itu, akan menghadapi murka sang ratu. Namun di zaman yang serba modern ini, kisah-kisah itu hanya dianggap sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Bagi kakek Idris, hutan itu hanyalah lahan kosong yang tidak produktif. Baginya, tanah yang tidak menghasilkan uang adalah tanah yang terbuang sia-sia. Ia melihat hutan itu sebagai peluang emas untuk memperluas lahan sawit dan mendatangkan uang. Pada suatu hari, ia memintahkan tim buldozer dan ekskavator untuk meratakan hutan tersebut. Para pekerja yang dikirimnya merasa ragu, karena mereka tahu betapa sakralnya tempat itu. Namun siapa yang berani menentang kakek Idris? Dengan berat hati, mereka mulai menjalankan tugasnya. Ketika buldozer pertama kali menembus pepohonan, terdengar suara aneh seperti raungan harimau yang panjang, bercampur dengan burung-burung beterbangan dan suara angin yang sangat kencang. Beberapa dari mereka merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi mereka terus bekerja. Pohon-pohon besar, yang telah berdiri selama ratusan tahun tumbang satu persatu. Dan hutan yang dulunya tenang mulai berubah menjadi tanah kosong yang gersang. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin banyak hal aneh terjadi. Alat-alat berat itu mulai mogok tanpa alasan yang jelas. Seorang operator buldozer tiba-tiba jatuh sakit setelah mengeluh melihat bayangan besar bergerak di semak-semak di malam hari setelah pekerjaan pertama. Beberapa pekerja bermimpi buruk tentang harimau besar yang mengelilingi tubuh mereka dan berbisik dengan suara seperti angin. Tinggalkan tempat ini atau kalian akan menyesal. Desa itu mulai diteror oleh kejadian-kejadian aneh. Ayam-ayam mati, mendadak sapi-sapi hilang dengan meninggalkan jejak-jejak kaki harimau yang besarnya di luar nalar. Dan penduduk sering mendengar suara raungan harimau di malam hari. Meskipun tidak ada satupun harimau yang terlihat, para tetua desa memperingatkan kakek Idris untuk menghentikan pekerjaannya. Tetapi ia hanya tertawa mengejek. Itu hanya takayul orang-orang bodoh. Aku tidak percaya dengan omong kosong seperti itu. Beberapa warga desa juga mulai terserang penyakit aneh, mulai gatal-gatal hingga kesurupan. Saat kesurupan itu terjadi, mereka akan bertingkah seperti seekor harimau dengan pandangan tajam dan mencakar atau menggigit siapapun yang mendekat. Kalau sudah begitu, para warga biasanya hanya bisa mengurung orang yang kesurupan di kamarnya hingga mereka diruqyah atau disebumbukan tabib desa. Hari-hari berikutnya pekerjaan terus berlanjut, dan akhirnya hutan itu benar-benar dihancurkan.
Pohon-pohon ditebang habis, airnya dikeringkan tanah dan lumpur diangkut untuk dijadikan lahan kelapa sawit. Namun apa yang tidak diketahui kakek Idris adalah bahwa hutan itu adalah pusat kehidupan dari kerajaan gaib yang selama ini dijaga oleh Ratu Harimau. Tempat itu bukan hanya rumah bagi para harimau, tetapi juga bagi ratusan makhluk halus yang bernaung di bawah perlindungan sang ratu-ratu harimau, yang selama ini berdiam dalam istananya di pedalaman hutan. Mereka merasakan kehancuran itu, dengan amarah yang membara Ratu Harimau bersumpah, siapapun manusia yang berani merusak istanaku, ia akan membayar setiap tetes darah yang hilang, setiap nyawa yang binasa, dan setiap kehancuran yang ia lakukan. Namun, Ratu Harimau tidak serta-merta langsung menunjukkan dirinya sebagai makhluk gaib yang penuh perhitungan. Ia merencanakan balas dendamnya dengan cara yang cermat. Ia tahu bahwa kekuatan manusia seperti kakek Idris merupakan simbol dari kesombongan dan ketamakan. Ia memutuskan untuk menyerang di tempat yang paling menyakitkan, untuk menghancurkan apa yang paling ia cintai, yaitu harta kekayaannya, kekuasaannya, dan dirinya sendiri. Di hari terakhir penghancuran hutan itu, salah seorang pekerja melihat seekor harimau kecil yang mencoba melarikan diri dari buldozer. Harimau itu tampak aneh dengan bulu berwarna putih yang bersinar di bawah matahari. Para pekerja mencoba menangkapnya, tetapi harimau itu melesat dengan kecepatan luar biasa, lalu menghilang ke dalam semak-semak. Tidak ada yang menyadari bahwa harimau kecil itu adalah utusan langsung dari sang Ratu Harimau. Ia membawa pesan terakhir kepada sang ratu tentang kehancuran rumah mereka. Tiba-tiba saat itu, langit di atas desa menjadi kelabu dan hujan deras mulai turun. Genangan air yang tersisa di hutan mulai mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Namun kakek Idris tetap tidak peduli. Baginya ini hanyalah langkah lain menuju kejayaan tak terbatas. Ambisinya terinspirasi dari sosok temannya yang bernama Harvey Moise yang telah berhasil mengkoleksi pundi-pundi harta dengan mengeruk timah negara. Maka dia menganggap bahwa kebun sawitnya ini belum seberapa. Ia tidak tahu bahwa dengan setiap pohon yang tumbang, dengan setiap inci tanah yang diambil, ia semakin mendekatkan dirinya pada kehancuran yang telah ditakdirkan untuknya. Pada suatu sore yang mendung, kakek Idris melangkah keluar dari rumah megahnya, mengenakan kemeja batik mahal yang membuatnya tampak semakin angkuh. Ia baru saja selesai memeriksa laporan dari salah satu mandor kebun sawitnya. Dengan senyum puas, ia berjalan santai menuju salah satu mobil mewahnya yang berderet di depan rumah. Hari itu ia memutuskan untuk mengunjungi salah satu lahan baru, yang sebelumnya adalah hutan besar yang sudah dihancurkan, rata dan gersang. Hujan tipis mulai turun saat mobilnya melaju melewati jalan tanah yang licin menuju lahan sawit. Di sepanjang perjalanan, suasana terasa sunyi, burung-burung yang biasanya terbang melintasi langit desa menghilang, dan udara terasa berat, seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Supirnya Yogi, seorang pemuda berbadan tambun itu berkali-kali melirik ke kaca spion dengan gelisah. "Pak Idris, mungkin kita sebaiknya apa tidak pulang saja? Cuaca seperti ini sering membawa hal-hal tidak baik di daerah sini, Pak," kata Yogi dengan suara pelan. Kakek Idris mendengus. "Omong kosong, apapun cuacanya, kebunku harus tetap dipantau. Aku tidak membayar kamu untuk bicara soal tahayul, Yogi." Mobil terus melaju sampai tiba di tengah-tengah lahan sawit baru. Tanah yang masih gersang itu menunjukkan bekas hutan yang kini sepenuhnya rata. Di sana kakek Idris turun dari mobil, sambil memegang payung besar. Ia berjalan mengelilingi lahan itu dengan tatapan bangga. Meskipun hujan semakin deras, namun saat ia berjalan kembali menuju mobil, ia melihat sosok seorang nenek tua berdiri di tepi lahan, tepat di bawah sebuah pohon sawit muda. Tubuhnya kecil dan ringkih, pakaiannya coklat, lusuh dan basah kuyup oleh hujan. Nenek itu tampak menggigil, tetapi ia tidak mencari perlindungan dari hujan, melainkan berdiri diam, seperti sedang menunggu seseorang. Kakek Idris mengernyitkan dahi. "Siapa dia? Apa dia pekerja baru?" gumamnya dengan nada kesal bertanya pada Yogi, sopirnya. Yogi hanya menggeleng tak mengerti. Ia menghampiri nenek itu dengan langkah cepat. "Hei nenek tua, apa yang kau lakukan di sini?
Ini bukan tempat untuk orang seperti kamu. Serunya dengan suara lantang. Nenek itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya penuh keriput. Dan matanya yang cekung menatap kakek Idris dengan pandangan kosong. "Aku lapar tuan," katanya dengan suara serak. "Bolehkan aku meminta sedikit makanan atau minuman? Aku sudah berjalan jauh dan tidak punya apapun," katanya lagi kali ini dengan nada memohon. Mendengar kata-kata itu, kemarahan kakek Idris memuncak. Ia mengibaskan tangannya seperti mengusir seekor lalat. "Aku tidak punya waktu untuk pengemis seperti kamu. Jika kau tidak segera pergi, aku akan menyuruh pekerjaku mengusirmu." Nenek itu diam sesaat. Pandangannya yang tadinya tampak lemah, kini berubah menjadi tajam dan menusuk. Senyumnya yang samar menciptakan aura yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar memancar dari dirinya. "Hai Idris Hadisi Kumbang, hati-hati dengan kekayaan yang kamu banggakan itu. Kadang-kadang apa yang terlihat seperti berkat bisa berubah menjadi kutukan," katanya dengan nada yang lebih tegas. Perkataan itu membuat kakek Idris tertegun sejenak, tetapi ia segera mengabaikannya. "Omong kosong," serunya. "Pergi dari sini sebelum aku memanggil orang-orangku." Hardik kakek Idris. Nenek itu tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar tidak wajar. Serak bergetar dan menggema di tengah hujan yang deras. "Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat, semua yang kau miliki akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Aku tidak datang untuk meminta belas kasihan, tapi untuk memberimu peringatan terakhir." Sebelum kakek Idris sempat menjawab, kilat menyambar di langit menyinari sosok nenek itu untuk sesaat. Ketika kilat berlalu, nenek itu menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak di tempatnya. Kakek Idris terdiam, tubuhnya kaku. Ia mencoba mencerna kejadian yang baru dialaminya. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah penglihatannya yang salah. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa terganggu. Ia tidak pernah takut sebelumnya, tetapi untuk pertama kalinya ia merasakan dorongan untuk segera meninggalkan tempat itu. Ketika ia kembali ke mobil, Yogi menatapnya dengan wajah pucat. "Pak Nenek, tadi dia siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. "Tidak usah dipikirkan. Dia hanya pengemis tua. Jalankan mobil ini sekarang," bentak kakek Idris. Mobil mewah itu pun melaju pergi, meninggalkan lahan sawit. Tetapi sepanjang perjalanan, suara tawa nenek itu terus terngiang di telinga kakek Idris, seolah mengejeknya dari jauh. Sesampainya di rumah, ia mencoba melupakan kejadian itu dengan menyibukkan diri pada pekerjaannya. Setelah pertemuannya dengan nenek tua misterius itu di lahan sawitnya, hari-harinya mulai terasa aneh. Ia sering mendengar suara raungan harimau di malam hari, meskipun tidak ada satupun pembantu atau istri-istrinya yang mendengar suara itu. Rumahnya yang megah, angin yang berhembus melewati jendela seolah membawa bisikan halus yang mengingatkannya pada sosok nenek tua itu. Tetapi ia terus mengabaikannya, meski bulu kuduknya sering meremang merasakan ada yang tidak beres. Seminggu setelah pertemuan itu, di tengah rutinitasnya yang sibuk mengawasi bisnis, muncullah seorang wanita muda yang luar biasa cantik. Wanita itu berdiri di depan gerbang rumahnya. Wanita itu berpakaian sederhana, namun elegan, dengan kulit putih dan mata berkilau seperti permata. Rambutnya yang panjang hitam legam terurai, membuatnya tampak seperti bidadari yang turun dari kahyangan. Para pembantu dan pekerja di rumah kakek Idris terpanah melihatnya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ayu, seorang perantau yang mengaku mencari pekerjaan di desa itu. Melihat wanita secantik itu di depan rumahnya, jiwa mata keranjang kakek Idris bangkit. Tanpa banyak bicara, kakek Idris langsung tertarik pada kecantikan wanita itu. Bagi pria seperti dia, yang terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, Ayu adalah koleksi baru yang harus ia nikmati dan ia miliki. Tanpa memeriksa latar belakangnya lebih jauh, kakek Idris menawarkan Ayu untuk tinggal di rumahnya sebagai tamu terhormat, dengan alasan wanita secantik dirinya tak pantas jadi pembantu, tapi lebih cocok sebagai pendampingnya atau lebih cocok jadi sekretarisnya. Seiring waktu, Ayu menunjukkan pesonanya yang luar biasa. Ia berbicara dengan lembut,
penuh hormat dan tampak seperti wanita yang sempurna. Tidak hanya kecantikannya yang membuat kakek Idris terpesona, tetapi juga kepandaiannya berbicara. Ia mampu membuat kakek Idris merasa istimewa. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh kelima istrinya. Tidak butuh waktu lama bagi kakek Idris untuk memutuskan bahwa Ayu harus menjadi istrinya. Ia segera mengadakan pesta di rumahnya, mengundang para pejabat desa dan kerabat jauh. Ayu menerima lamaran itu dengan senyuman lembut, seolah-olah ia benar-benar bahagia jadi bagian dari hidup kakek Idris. Namun, Ayu sebenarnya bukan wanita biasa. Ia adalah utusan langsung dari Ratu Harimau, yang dikirim untuk menghancurkan kakek Idris dari dalam rumahnya. Di balik senyumannya yang lembut, Ayu membawa misi balas dendam yang direncanakan dengan sangat cermat. Setelah pernikahan mereka, Ayu mulai menunjukkan sisi lain yang membuat kakek Idris semakin bergantung padanya. Ia sering menyarankan agar kakek Idris beristirahat lebih banyak, menikmati kehidupan, dan menyerahkan beberapa pekerjaan kepada orang lain. Ayu tahu bahwa kakek Idris adalah pria yang mengandalkan kekuasaan untuk membuktikan dirinya. Sehingga mengurangi kontrolnya atas bisnis adalah salah satu cara unuk membuatnya lemah. Selain itu, Ayu sering menyarankan ritual-ritual. Ayu menyatakan bahwa ritual tersebut adalah tradisi leluhurnya untuk mendatangkan keberuntungan dan melindungi rumah dari malapetaka. Kakek Idris yang sudah sepenuhnya terpesona oleh Ayu tidak banyak bertanya. Ia bahkan mengikuti beberapa ritual tersebut, meskipun itu melibatkan hal-hal ganjil, seperti menabur bunga di seluruh rumah pada malam hari, dan membakar dupa yang berbau menyengat di malam-malam tertentu. Malam demi malam, kakek Idris mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di tengah hutan gelap, yang dipenuhi harimau besar. Harimau-harimau itu mengelilinginya dengan suara yang sera. Sementara di kejauhan ia melihat sosok Ayu, berdiri di bawah sinar bulan, tersenyum padanya. Senyum itu bukanlah senyum yang menenangkan, melainkan senyum penuh misteri, yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ayu selalu memberinya minuman herbal setiap malam, mengatakan bahwa itu akan membantunya tidur lebih nyenyak dan membuatnya lebih tahan lama. Tanpa sepengetahuan kakek Idris, minuman itu adalah ramuan gaib yang perlahan-lahan mengubah dirinya. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga jiwanya. Pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Ayu mengajak kakek Idris untuk melakukan ritual terakhir, yang katanya akan membawa keberuntungan besar bagi bisnis sawitnya. Ritual itu dilakukan di salah satu lahan, yang dulunya adalah hutan besar. Kakek Idris yang sudah sepenuhnya mempercayai Ayu, setuju tanpa ragu. Di tengah gelapnya malam dan derasnya hujan, Ayu membawa kakek Idris ke sebuah lingkaran yang dikelilingi oleh obor-obor besar. Ia meminta kakek Idris berdiri di tengah lingkaran itu, sambil memejamkan mata dan mengucapkan mantra-mantra. Ketika kakek Idris mulai mengucapkan mantra, Ayu mundur perlahan, meninggalkannya sendirian di tengah lingkaran. Tiba-tiba, suara raungan keras terdengar dari segala arah. Kakek Idris membuka matanya dengan panik, tetapi ia tidak melihat Ayu. Sebaliknya ia melihat beberapa harimau besar berjalan ke arahnya. Dari dalam kegelapan mata harimau-harimau itu berkilauan, dan bulu-bulu mereka memantulkan cahaya obor seperti perhiasan. Di tengah kekacauan itu, sosok paling besar muncul dari bayang-bayang. Ternyata itu adalah Ratu Harimau, dengan mahkota emas di kepala. Ia menatap kakek Idris dengan tatapan penuh amarah. Suara sang ratu menggema, "Kau telah menghancurkan rumahku dan mengacaukan alam ini. Akan menjadi sia-sia jika aku menghabisimu di sini. Aku akan menghukum dirimu dengan semua perbuatanmu di sini." Kakek Idris ingin lari, tetapi tubuhnya terasa berat. Tangan dan kakinya mulai berubah, tubuhnya membungkuk, kulitnya menumbuhkan bulu, bajunya terkoyak dan robek, dan matanya yang penuh kesombongan berubah menjadi mata harimau yang dingin. Ia ingin berteriak tetapi hanya raungan yang keluar dari mulutnya. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi harimau, dan ia tidak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ratu Harimau mendekat lalu memegang kepala kakek Idris yang kini sudah menjadi harimau besar.
mulai sekarang kau adalah milikku. Kau akan mengabdi padaku selama-lamanya di tempat yang kau hancurkan dengan keserakahanmu." Sementara itu Ayu muncul dari balik bayangan. Ia tersenyum puas, lalu berubah menjadi harimau besar yang bergabung dengan Ratu Harimau. Keesokan harinya para pekerja sawit menemukan seekor harimau raksasa, tertidur tergeletak di tengah lahan. Tubuhnya begitu besar dengan bulu kasar di bawah sinar matahari. Pemandangan itu mengundang ketakutan, sekaligus rasa takjub. Para pekerja berbisik-bisik, "Harimau ini sangat berbahaya jika dibiarkan hidup. Ia bisa menyerang kita semua," seru salah satu pekerja. Para pekerja itu bergerak cepat meringkus harimau itu dengan tali dan jaring. Harimau itu kaget terbangun dan meronta. Namun para pekerja itu terlalu banyak dan mereka juga memakai tongkat, tombak dan parang untuk menghalau harimau itu. Harimau itu segera teringkus. Dengan cepat, mereka sepakat untuk membawa harimau itu ke desa. Dalam perjalanan harimau itu hanya diam di kerangkeng besi. Setibanya di desa, warga segera berkumpul. Kerumunan menjadi riuh, dengan seruan untuk segera membunuh harimau tersebut. "Makhluk buas sebesar ini tidak boleh dibiarkan hidup," kata seorang warga dengan nada tegas. Salah seorang warga lalu mengarahkan sebuah senapan ke dalam kandang besi tempat harimau itu. Saat timah panas pertama menembus tubuhnya, harimau itu mengeluarkan suara erangan pelan. Tidak ada perlawanan, hanya air mata yang terus mengalir dari matanya. Anehnya, di detik-detik terakhir sebelum kematiannya, harimau itu mengangkat kepalanya, menatap semua orang dengan pandangan yang penuh penyesalan, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa terucap. Sebuah timah panas kembali menembus tubuhnya. Harimau itu mulai menggeliat hebat, lalu perlahan berubah wujud di depan mata para warga. Bulu-bulu kasarnya rontok, tubuh besar itu mengecil, dan dalam sekejap di tempat harimau raksasa itu tergeletak tampak berubah menjadi sosok tubuh kakek Idris yang tak lagi bernyawa. Warga sontak terkejut, beberapa mundur ketakutan, sementara yang lain hanya berdiri terpaku, menatap tubuh pria tua itu. Warga tak ada yang berani mendekat. Para tetua desa juga tak berani memandikan atau mengurusi tubuh kakek Idris. Akhirnya mereka melarungkannya beserta kerangkeng besi itu ke dalam sebuah danau di tengah hutan. Para warga menganggap bahwa kakek Idris adalah siluman harimau yang jika sudah tak bernyawa harus dikembalikan kepada tuannya, sang Ratu Harimau. Setelah kematian kakek Idris, rumah megahnya kini dibiarkan kosong ditinggalkan oleh istri-istrinya yang kembali ke keluarga mereka. Ladang sawit yang dulu menjadi lambang kekayaannya, kini tumbuh liar. Tak ada seorang warga pun yang berani mengolahnya atau memanfaatkannya. Para warga juga bahu-membahu menanam bibit pohon hutan, membantu agar hutan itu hidup kembali, seolah alam mengambil kembali apa yang telah dirampas darinya.